Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta pada Jumat pagi setelah menyelesaikan rangkaian lawatan ke sejumlah negara. Sebelum bertolak ke tanah air, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain, serta Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Dan untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi yang akan melaporkan dari Istana Negara di Jakarta. Adi, apa saja hasil kesepakatan dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan seperti apa tindakan ataupun komitmen lanjutannya? Ya, Jessica, Presiden Prabowo Subianto sudah mendarat di tanah air tadi sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kita tahu sebelumnya pada Kamis petang waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto ini bertemu dengan Presiden dari Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau Presiden MBZ begitu ya di Istana Qasr Al Bahr di Abu Dhabi. Dan kita tahu seperti yang Anda sampaikan tadi pertemuan ini berlangsung hangat. Bahkan istimewanya Presiden Prabowo Subianto ini dijamu langsung oleh 7 pemimpin Emirat yang ada di Uni Emirat Arab. Tidak hanya Presiden MBZ yang merupakan Emir dari Abu Dhabi, tapi juga ada Emir dari Dubai yang juga merupakan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, lalu Emir Sharjah dan juga Fujairah serta Emir dari Emirat lain yang ada di Uni Emirat Arab. Dan pada intinya keduanya sepakat untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab lalu memperkokoh kemitraan strategis yang sudah terjalin selama ini. Kita tahu Indonesia dan Uni Emirat Arab sudah menjalin hubungan diplomatik selama 50 tahun dan kedepannya tentu akan terus diperkuat dengan berbagai sektor dan potensi berbagai sektor yang akan terus dikerjasamakan. Setidaknya apa oleh-oleh begitu ya dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab ini sudah disampaikan juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang juga mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungannya ini. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yang pertama adalah ini penguatan kerjasama energi hingga ekonomi di masa depan. Tentu kita akan follow up lagi begitu terkait dengan kerjasamanya, detailnya seperti apa dan nilainya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Menteri yang mendampingi Presiden. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari sektor ekonomi misalnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab ini sudah menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dengan Uni Emirat Arab. Dan sejak CEPA ditandatangani, ini volume perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab ini meningkat signifikan. Di tahun 2025 ini saja berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, untuk perdagangan bilateral kedua negara mencapai 6,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indonesia masih surplus 1,6 miliar dolar Amerika Serikat yang ditopang oleh produk-produk atau sektor non-migas. Lalu kemudian untuk energi misalnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab ini beberapa waktu terakhir terus mencari peluang kerjasama di sektor energi, khususnya energi baru terbarukan. Selama ini yang sudah berhasil dikerjasamakan diantaranya adalah pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata dengan kapasitas yang cukup besar yaitu 192 megawatt peak atau MWP. Dan ini sudah berhasil dan kedepannya tentu akan dilihat peluang-peluang baru untuk energi baru dan terbarukan ini. Apalagi Indonesia juga punya concern terhadap energi baru dan juga terbarukan ini. Lalu kemudian poin kedua yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet adalah Uni Emirat Arab ini menginginkan peningkatan investasi atau jumlah investasi di Indonesia. Disampaikan oleh Teddy, ini diungkapkan langsung oleh Presiden MBZ kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Abu Dhabi kemarin. Investasinya di sektor apa dan nilainya berapa ini tentu perlu kita follow up lagi kepada menteri-menteri yang juga mendampingi Presiden dalam kunjungan ini. Tetapi yang pasti kita lihat begitu ya, dari segi investasi berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Uni Emirat Arab ini menjadi mitra penting dengan total realisasi investasi 21,4 juta dolar Amerika Serikat dari 305 proyek yang data yang dihimpun pada kuartal 2 tahun 2025. Sebelumnya pada saat merayakan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, Dubes UEA untuk Indonesia juga sudah mengatakan bahwa pihaknya berencana terus mencari kerjasama investasi di Indonesia dengan menggandeng Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara begitu. Dan ini di segala sektor apapun yang bisa dikerjasamakan tentu jika menguntungkan kedua negara ini akan dilakukan kerjasama ke depannya. Tetapi nanti kita akan lihat konkretnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat selama ini sektor-sektor yang sudah dikerjasamakan antara Indonesia dan juga UEA diantaranya meliputi keamanan pangan, pendidikan, kesehatan, lalu kemudian pariwisata, industri umum dan juga industri pertahanan. Dan juga tentunya ada infrastruktur. Selama ini UEA sudah investasi 2 ruas tol misalnya itu di Jawa dan juga
Sumatera. Dan ke depan tentu akan dilihat peluang-peluang apa yang bisa dikerjasamakan dan juga tentunya menyesuaikan dengan program prioritas nasional. Nah, kemarin dalam pertemuan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kita juga melihat adanya kehadiran Direktur Utama dari PT Pindad, yaitu Sigit Santoso. Kalau kita lihat, Indonesia dan Uni Emirat Arab ini juga memiliki kerjasama di bidang industri pertahanan, begitu ya, dan diwujudkan dengan kerjasama antara PT Pindad dengan perusahaan di Uni Emirat Arab. Misalnya pada saat Presiden Prabowo menjadi Menhan, ada penandatanganan MOU terkait dengan kolaborasi untuk mobil tempur, lalu kemudian juga beberapa waktu lalu juga ada kerjasama untuk produksi amunisi. Tentu ini adalah hal-hal yang dibahas begitu dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden MBZ, bagaimana kerjasama ini ke depan bisa terus terjalin dengan baik dan tentunya harus menguntungkan kedua negara dan juga berdampak kepada masyarakat. Dan seperti yang disampaikan tadi, ini momennya juga spesial. Ini merayakan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ini merupakan mitra penting juga bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Begitu pula Indonesia ini menjadi mitra penting juga bagi UEA. Indonesia merupakan negara terbesar yang ada di Asia Tenggara, begitu ya. Tentu ini menjadi penting untuk terus merawat hubungan kerjasama yang baik dan juga saling menguntungkan kedua negara. Lalu kemudian sebelum ke Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto tadi juga sudah disampaikan bertemu juga dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain, begitu ya. Dalam pertemuan ini ada banyak hal yang dibahas, tetapi ini memang menitik beratkan kepada stabilitas kawasan dan juga perdamaian di Timur Tengah, khususnya perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II ini menyoroti terkait dengan situasi yang terjadi di tepi barat. Kita tahu beberapa waktu terakhir Israel ingin memperluas begitu kontrolnya di kawasan tepi barat. Ini yang dibahas begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II. Lalu kemudian bagaimana keterlibatan kedua negara dalam Board of Peace. Kedua negara tentu ingin mewujudkan two-state solution atau solusi dua negara yang diyakini menjadi solusi permanen untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Selain itu, Indonesia tentu ada komitmen juga bersama Board of Peace untuk mengirim 8.000 tentara yang akan ditempatkan di Rafah nanti. Begitu juga dengan Yordania yang mengambil peran berbeda, yaitu melatih polisi di Palestina nantinya. Dan kedua negara selama ini juga sudah berkolaborasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Tentu ini kita lihat nanti kerjasamanya akan seperti apa untuk mewujudkan two-state solution. Di samping itu juga dari segi ekonomi, ini menjadi mitra penting juga karena Yordania ini adalah hub atau gateway begitu ya untuk produk-produk Indonesia di kawasan Timur Tengah, mengingat posisinya juga sangat strategis. Tentu kita berharap kerjasama yang dijalin dengan sejumlah negara dalam rangkaian lawatan ke luar negeri ini bisa bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Jessica. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.